Ancaman tarif 100% Trump untuk Apple. Peringatan serius bagi Samsung dan raksasa teknologi dunia. Kebijakan ekonomi nasionalis Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah pernyataan kontroversial Donald Trump yang menargetkan raksasa teknologi Apple dan secara eksplisit memperingatkan perusahaan lain seperti Samsung. Dalam pernyataan terbarunya, Trump mengancam akan memberlakukan tarif minimal 25% terhadap produk-produk iPhone dan smartphone lainnya yang tidak diproduksi di dalam negeri Amerika Serikat. Ancaman ini secara langsung memukul strategi produksi global, perusahaan teknologi, dan menyulut ketegangan baru dalam geopolitik ekonomi global. Dari Truth Social ke Gedung Putih, tarik ulur Trump terhadap Apple. Pernyataan ini disampaikan secara langsung oleh Donald Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, dan kemudian ditegaskan kembali dalam konferensi pers di Oval Office. Dalam unggahannya, Trump menyatakan bahwa ia telah sejak lama memberitahu CEO Apple, Tim Cook, bahwa iPhone yang dijual di wilayah Amerika Serikat seharusnya dibuat di dalam negeri, bukan di India atau negara-negara lain. Jika itu tidak terjadi, maka Apple harus membayar tarif paling sedikit 25% kepada Amerika Serikat, tegas Trump. Langkah ini bukanlah sekadar retorika kampanye, tetapi sebuah bentuk tekanan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan visi Trump tentang kemandirian industri dan penguatan basis manufaktur domestik Amerika. Dengan kata lain, ini adalah kelanjutan dari pendekatan America First yang telah menjadi ciri khas selama masa kepresidenannya sebelumnya. Target tidak hanya Apple, Samsung dan lainnya dalam bidikan. Trump juga memastikan bahwa ancaman tarif ini tidak hanya berlaku untuk Apple. Ia secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan mencakup semua perusahaan pembuat smartphone yang menjual produknya di Amerika Serikat. Ini termasuk Samsung, yang dikenal memproduksi sebagian besar perangkatnya di negara-negara seperti Korea Selatan, Vietnam, India, dan Brasil. Tarif itu akan berlaku bagi siapapun yang menjual ponsel di Amerika Serikat, jadi bukan hanya Apple, tetapi juga Samsung dan siapa saja yang membuat produk itu. Kalau tidak, itu tidak adil, ujar Trump. Pernyataan ini dengan jelas menunjukkan bahwa kebijakan yang diusulkan tidak bersifat selektif, melainkan menyasar secara luas praktik produksi global dari perusahaan teknologi. Dengan begitu, Trump tampaknya ingin menciptakan medan yang setara bagi seluruh pelaku industri, meskipun kenyataan bahwa sebagian besar ponsel pintar memang diproduksi di luar Amerika, justru menunjukkan kompleksitas masalah ini. Strategi Apple di India, sumber kekesalan Trump. Salah satu pemicu utama kemarahan Trump adalah strategi diversifikasi rantai pasok Apple yang semakin condong ke India. Dalam beberapa bulan terakhir, Apple telah memindahkan sebagian besar lini produksinya ke India. Dan CEO Tim Cook bahkan menyampaikan kepada para investor bahwa dalam waktu dekat, mayoritas iPhone yang dijual di Amerika akan berasal dari pabrik-pabrik di India. Langkah ini tentu saja dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan Apple terhadap Tiongkok, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Namun, strategi ini tampaknya tidak mendapat restu dari Trump. Dalam kunjungannya ke Timur Tengah baru-baru ini, Trump secara langsung menyampaikan ketidaksenangannya kepada Tim Cook saat mereka bertemu di Qatar. "Saya tidak ingin Anda membangun di India," kata Trump kepada Cook. Menurut sejumlah laporan, meskipun hubungan bisnis keduanya cukup panjang dan dekat, tampaknya perbedaan pandangan tentang lokasi produksi menjadi jurang yang semakin dalam antara keduanya. Pertemuan keduanya kembali terjadi di Gedung Putih pada hari Selasa berikutnya, namun tidak ada informasi resmi yang diungkap mengenai hasil dari diskusi tersebut. Keheningan ini hanya mempertegas bahwa pembicaraan di balik layar kemungkinan besar penuh tekanan dan ketegangan. Hambatan biaya dan infrastruktur, tantangan besar bagi Apple. Apple sendiri tidak tinggal diam. Perusahaan tersebut telah lama berargumen bahwa
memindahkan proses produksi iPhone sepenuhnya ke Amerika Serikat merupakan sesuatu yang sangat sulit, mahal, dan bahkan tidak rasional secara bisnis. Berdasarkan sejumlah analisis industri, biaya untuk mereplikasi rantai pasokan kompleks seperti di Asia ke Amerika Serikat dapat mencapai lebih dari 30 miliar dolar Amerika dan memakan waktu bertahun-tahun. Lebih jauh, harga iPhone yang seluruh komponennya dirakit di dalam negeri bisa melonjak menjadi lebih dari 3 kali lipat dibandingkan harga sekarang yang sekitar 1.000 dolar Amerika. Artinya, iPhone yang sepenuhnya buatan Amerika bisa dijual dengan harga lebih dari 3.000 dolar, sesuatu yang akan mengurangi daya saing Apple secara drastis, bahkan di pasar dalam negerinya sendiri. Steve Jobs, salah satu pendiri Apple, pernah mengatakan kepada Presiden Barack Obama bahwa Amerika Serikat kekurangan tenaga kerja insinyur industri dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk mendukung produksi tingkat tinggi seperti itu. Apple telah berinvestasi besar-besaran untuk melatih jutaan tenaga kerja di luar negeri, terutama di Tiongkok dan India, untuk memenuhi standar tinggi dalam proses manufaktur perangkatnya. Dimensi keamanan nasional, ancaman yang lebih dalam. Tarif yang diusulkan oleh Trump tidak hanya berakar pada motif ekonomi semata. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, turut mendukung kebijakan ini dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap kerentanan produksi luar negeri, terutama dalam hal komponen kritis seperti semikonduktor. Menurutnya, ketergantungan pada produksi asing berisiko besar terhadap keamanan rantai pasok nasional. Sudah saatnya perusahaan seperti Apple membantu mengamankan rantai pasok, ujar Bessent. Ia juga menyoroti upaya terbaru seperti pembangunan pabrik chip oleh TSMC di negara bagian Arizona sebagai contoh positif dari langkah relokasi strategis demi keamanan nasional. Pendekatan ini menempatkan kebijakan tarif bukan hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga pertahanan nasional. Dalam dunia yang semakin bergantung pada teknologi tinggi, siapa yang mengontrol jalur produksi dan logistik teknologi akan memiliki keunggulan strategis yang signifikan. Oleh karena itu, mendorong produksi dalam negeri dianggap sebagai bagian dari langkah preventif terhadap ancaman potensial di masa depan. Implikasi global mengguncang tata kelola rantai pasok internasional. Ancaman tarif dari Trump ini secara tidak langsung juga mengancam stabilitas dan struktur rantai pasok global yang selama beberapa dekade telah dibangun dengan kompleksitas dan efisiensi tinggi. Perusahaan seperti Apple dan Samsung telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakan jaringan produksi yang tersebar di berbagai negara demi efisiensi biaya, kecepatan produksi, dan kemampuan beradaptasi terhadap pasar lokal. Jika Amerika Serikat benar-benar menerapkan tarif 25% atau lebih tinggi terhadap produk-produk yang tidak diproduksi secara domestik, hal ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Efek domino ini berpotensi menciptakan fragmentasi dalam sistem perdagangan global, meningkatkan biaya produksi, dan pada akhirnya membebani konsumen dengan harga produk yang jauh lebih mahal. Antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi, langkah Donald Trump yang mengancam Apple dan perusahaan teknologi lainnya dengan tarif 25% merupakan babak baru dalam dinamika antara nasionalisme ekonomi dan realitas globalisasi. Di satu sisi, dorongan untuk menghidupkan kembali industri manufaktur dalam negeri adalah langkah yang secara politis resonan dan selaras dengan aspirasi sebagian masyarakat Amerika. Di sisi lain, realitas produksi modern dengan jaringan pasok global yang saling terkait menunjukkan bahwa langkah seperti ini bisa sangat sulit diterapkan tanpa menimbulkan efek samping besar. Trump tampaknya tidak gentar dengan kemungkinan konflik dagang yang lebih luas. Sebaliknya, ia memosisikan diri sebagai pelindung ekonomi domestik yang tegas dan tidak kompromistis terhadap kepentingan nasional. Namun, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan secara luas, dunia bisa menyaksikan salah satu transformasi terbesar dalam lanskap industri teknologi sejak era globalisasi modern dimulai.
Bagi Apple, Samsung, dan perusahaan teknologi lainnya, masa depan kini terletak pada pertaruhan antara efisiensi produksi global dan tekanan politik dalam negeri. Dan bagi Amerika Serikat, pertanyaan besarnya adalah, apakah harga dari kemandirian ekonomi ini layak untuk dibayar?